Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita bersama-sama diberikan suatu nikmat yang sangat banyak, nikmat sehat, nikmat sempat, dan tentu nikmat iman dan Islam ya. Pada pagi hari ini mungkin kalau masalah puasa sudah banyak dibahas oleh ustadz-ustadz, kiai-kiai, para alim ulama sebelumnya yang telah menyampaikan mengenai puasa. Sehingga pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan hal yang beriringan dengan puasa. Karena sesungguhnya kita tidak hanya wajib ataupun harus melaksanakan puasa, tetapi kita pun juga harus tetap menjalankan sholat. Jadi ya tentu tidak benar dan juga keliru juga kalau kita hanya puasa tapi tidak sholat. Nun sewu nih ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira usia kita mungkin rata-rata ya sudah di atas 30 nih. Yang 30 saya kira ada 30 apa 40 nih. 50 lah ya rata-rata. Nah, saya jauh udah pensiun ya. Jadi kalau kita hitung sejak kita lahir kemudian mungkin besar ya, mulai masuk TK, sejak itu pula mungkin kita sudah dikenalkan dengan sholat. Nah, pengetahuan mengenai sholat ini bisa kita dapatkan waktu itu mungkin kalau yang ikut, kalau sekarang istilahnya TPA, kalau dulu ya mungkin madrasah ya. Kalau saya kecil dulu ingat namanya itu sekolah Arab. Ya karena memang pelajaran utamanya adalah membaca Quran sebetulnya ya, bukan membaca huruf Arab. Nah, sehingga banyak sekali mungkin yang kita dapatkan mengenai pelajaran sholat waktu itu. Kemudian di tingkat sekolah SMP, SMA itu di dalam pelajaran agama Islam juga tentu dibahas mengenai sholat. Nah, mengapa kita pada pagi hari ini ingin membahas mengenai sholat? Ini sebetulnya kebetulan saya mendapatkan satu buku ini yang cukup menarik. Ini karangan dari Muhammad bin Qusri Al-Jifari. Ini judul bukunya adalah Agar Sholat Tak Sia-sia. Nah ini, jadi sholat yang diterima itu seperti apa agar sholat ini menjadi tidak sia-sia. Karena sekian lama kita menjalankan sholat, mungkin seumur kita ya, seumur hidup kita sudah melaksanakan sholat insya Allah. Tapi mungkin juga sholat kita mungkin juga belum benar. Nah, pertanyaannya adalah mengapa harus sholat? Ini tidak lain adalah dari tugas dan kewajiban kita sebagai makhluk ciptaan Allah. Sebagaimana di dalam Quran surat Ad-Dzariyat yang sangat populer dan sangat terkenal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, beribadah di sini tentu antara lain adalah melaksanakan sholat. Ini surat Ad-Dzariyat ayat 56. Sehingga perintah Allah untuk menjalankan sholat ini juga disampaikan atau disebutkan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103, yang artinya, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa, sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 238 yang artinya, peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah karena Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai hikmah sholat ini ya banyak sekali ya. Ya, antara lain sebagaimana di dalam Quran surat Al-Ankabut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yaitu sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai tadi sholat yang tidak sia-sia ini, bahwa perintah sholat ini sudah ada sebelum kita, artinya sebelum umat Muhammad ya. Jadi telah mewajibkan sholat ini kepada umat sebelum kita, sebagaimana di dalam Quran surat Ibrahim ayat 40 yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Jadi ini perintah sholat sudah ada sejak dahulu ini, sejak zaman Nabi Ibrahim. Kemudian kalau kita tadi mudah-mudahan waktunya cukup ya, karena ini kalau kita mempelajari juga mengenai syarat sebelum kita sholat, ini syarat wajib sholat ini yang pertama adalah syarat wajib sholat apa Ibu kira-kira? Yang pertama adalah harus orang Islam. Jadi syarat wajib yang pertama adalah orang Islam, karena hanya orang Islam yang diperintahkan atau diwajibkan untuk mendirikan sholat. Jadi apapun agamanya, kalau cuma ikut-ikutan sholat, ya sholatnya itu ya tentu akan sia-sia, sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Jadi dalam hal ini syarat pertama adalah harus orang Islam. Yang kedua adalah berakal. Jadi orang yang wajib sholat itu adalah orang yang berakal, sedangkan orang gila, orang yang tidak waras ya tentu tidak wajib untuk menjalankan sholat. Terus syarat yang ketiga adalah balik ya. Sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud yang telah disahihkan oleh Albani, artinya, suruhlah anak-anak kalian mengerjakan sholat ketika mereka berumur 7 tahun
dan pukul mereka karena tidak mengerjakan sholat pada saat mereka berumur 10 tahun, serta pisahkanlah mereka di tempat tidur. Jadi jelas sejak umur 7 tahun ini pun sudah diperintahkan atau diajak anak-anak kita untuk mengerjakan sholat. Dan pada usia 10 tahun ini pun sudah diperintahkan boleh memukul. Tapi nanti kalau sekarang memukul anak termasuk KDRT Ibu nggih. Tentu ya dengan pendekatan yang baik, dengan satu cara yang baik bagaimana agar anak-anak kita sudah terbiasa menjalankan sholat. Kemudian syarat yang keempat adalah telah masuk waktu sholat. Jadi seorang yang muslim yang berakal dan sudah balik ini wajib menjalankan sholat apabila waktunya telah tiba. Waktunya telah tiba itu ditandai dengan adanya kumandang azan. Jadi sholat yang dikerjakan sebelum waktu masuk sholat itu hukumnya tidak sah, tidak akan diterima. Jadi sebagaimana di dalam surat An-Nisa ayat 103, maka dirikanlah sholat itu sebagaimana biasa, sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Dan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 78 yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir yaitu zuhur dan asar sampai gelap yaitu maghrib dan isya, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat-malaikat. Nah, insya Allah mudah-mudahan pagi hari ini kita telah menjalankan sholat subuh dan disaksikan oleh malaikat-malaikat. Amin. Kemudian syarat wajib yang kelima adalah kita harus bersih dari darah haid dan nifas. Mohon maaf Ibu. Jadi sholat ini tidak diwajibkan kepada wanita yang sedang datang bulan atau sedang haid. Jika ada seorang wanita yang tetap menjalankan sholat, maka sholatnya tidak akan diterima. Jadi ia baru wajib mengerjakan sholat setelah bersih dari hal tersebut. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari, jika masa haidmu tiba, maka tinggalkanlah sholat. Jadi itulah 5 syarat sholat yang wajib harus kita ikuti. Kemudian kalau tadi syarat wajib, ada juga mengenai syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat ini ada antara lain yang pertama itu tadi ya, bersih dari hadas kecil dan besar. Nah, dalam hal kita mencucikan diri atau membersihkan dari hadas kecil tentu dengan berwudu, dan kalau hadas besar ya tentu kewajiban kita mandi wajib atau mandi junub ya. Orang yang sholat itu harus dalam keadaan suci, baik dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Sholat orang yang junub misalnya tidak akan diterima kecuali telah mandi besar, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Nah, tidak akan diterima sholat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Jadi hadas kecil dengan berwudu, kalau hadas besar ya dengan mandi. Kemudian yang kedua, syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Bagi laki-laki
ya ada yang pakai kain sarung, pakai celana panjang, dan tentu dengan pakaian yang lengkap. Sedangkan untuk perempuan ya dengan mukena ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Abu Dawud yang telah disahihkan oleh Al-Albani disampaikan bahwa Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid kecuali dengan penutup kepala. Nah, artinya sudah selesai haid, sudah mandi ya, tetapi juga harus dengan penutup kepala. Kemudian syarat yang ketiga adalah menghadap kiblat. Jadi syarat sahnya sholat itu kita harus menghadap kiblat. Kiblat kita ya sudah ditentukan arahnya sekian derajat. Kalau di Masjid Nurul Ihsan ini ibu-ibu, bapak-bapak tinggal mengikuti karpet ini ada gambar yang yang bunga-bunga itu ya, yaitu sebagai garisnya itu karena sudah diukur sesuai dengan arah kiblat yang ada di sini. Ini kata Pak Dr. Anas Haji Daliman itu dulu sudah pernah mendatangkan ahli dari Departemen Agama untuk mengukur arah kiblat Masjid Nurul Ihsan. Jadi insya Allah sudah memenuhi syarat sahnya sholat. Selain tadi syarat sahnya sholat, juga yang wajib dilakukan dan yang membatalkan. Ini kalau saya sampaikan mungkin sekilas ya. Jadi hal-hal yang wajib dilakukan dalam sholat, yaitu yang pertama adalah berdiri jika mampu. Nah, nyun sewu yang tidak mampu untuk berdiri ya diperkenankan untuk sambil duduk. Bahkan juga sambil berbaring pun juga boleh. Kemudian yang kedua adalah niat. Nah, ini niat wajib. Wajib hukumnya untuk melakukan sholat ini harus niat. Kemudian yang ketiga adalah takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Jadi di dalam hadis riwayat Abu Dawud itu kunci sholat adalah bersuci, memulainya ialah dengan takbir dan mengakhirinya dengan salam. Nah, kemudian yang keempat membaca surat Al-Fatihah. Nah, ini surat Al-Fatihah ini adalah bacaan wajib. Jadi kalau kita tidak membaca surat Al-Fatihah ya tidak sah. Kemudian ini urut-urutannya saja sih saya kira. Yang kelima ruku, kemudian bangkit dari ruku, kemudian sujud di atas 7 anggota badan. Nah, ini sujud ini kadang juga kita ya mohon maaf, ada yang cuma ya patuknya saja ya. Nah, itu harus ke-7 anggota badan ya, hidung, kemudian kening ya patuk, kemudian tangan kedua lutut ya, kemudian kaki ujungnya ya. Nah, kemudian selanjutnya bangkit dari sujud. Nah, bangkit dari sujud ini di dalam hadis riwayat Bukhari ini adalah dimaksudkan bahwa bangkit dari sujud ini adalah agar benar-benar menjadi tenang ya, karena setelah kita sujud ya tentu namanya istilahnya kepala di bawah ya mungkin ya. Kemudian kita duduk, ini kita menjadi tenang. Jadi di dalam hadis ini disebutkan
kemudian bangkitlah sehingga engkau benar-benar tenang dalam keadaan duduk. Jadi menjadi tenang kembali gitu ya. Kemudian duduk di antara sujud. Kemudian selain itu juga tumak ninah. Tumak ninah ini artinya diam atau tenang. Jadi ada beberapa ukuran, misalkan sekali membaca dalam bacaan sholat, misalkan ruku, sujud, duduk, dan ini ada ukurannya, ada jedanya gitu ya. Kemudian duduk di antara tasyahud akhir. Nah, kemudian membaca sholawat atas Nabi di tasyahud akhir. Yang ke-13 salam, yang ke-14 adalah tertib. Nah, ini urut-urutan dari hal yang wajib dilaksanakan. Nah, kembali ke masalah yang ingin saya sampaikan dari awal, yaitu agar sholat kita tidak sia-sia. Karena di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217 Allah berfirman yang artinya, barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Nah, kemudian di dalam Quran surat At-Taubah juga disebutkan, tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam api neraka. Nah, kalau kita kembali ke pertanyaan mengapa sholat kita sia-sia, nah ini ada dua sebab, yaitu sebab internal dan sebab eksternal. Sebab internal ini adalah sebab yang datangnya ada pada diri kita, yaitu menjadikan sholat ini sia-sia adalah tidak terpenuhinya syarat wajib dan syarat sahnya sholat. Nah, tadi sudah saya sampaikan secara garis besar. Ini tentu akan memberikan satu hal yang sangat menjadi satu perhatian bagi kita. Sebab-sebab internal itu apa saja? Jadi yang pertama, sebab internal ini mengabaikan bersuci. Jadi banyak orang yang sholat tapi tidak memperhatikan kesucian badan, pakaian, maupun tempat ketika kita hendak melaksanakan sholat. Nah, padahal bersuci ini adalah syarat diterimanya sholat. Sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah di dalam hadis riwayat Muslim, yaitu Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Menjaga kesucian badan ialah dengan membersihkan hadas kecil dan besar, ya tadi sudah saya sampaikan. Jadi selalu membersihkan hal-hal mungkin yang termasuk hadas kecil, hadas besar. Ini harus kita benar-benar bersihkan. Termasuk juga mohon maaf untuk ibu-ibu yang sedang haid maupun nifas. Demikian pula dengan kesucian badan dan pakaian. Nah, ini pakaian ini juga mohon maaf kalau ibu-ibu barangkali yang punya anak kecil atau yang punya cucu. Nah, siapa tahu ini bayinya atau balita ya, anak balita ya, kalau
apa itu tipis, barangkali mengenai pakaian yang akan secara tidak sengaja atau kita mungkin lupa tidak mengganti pakaian kita yang sudah terkena. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Yang kedua adalah tidak menyempurnakan wudhu, karena wudhu ini adalah salah satu syarat sahnya sholat, karena menghilangkan hadis tadi ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tidak akan diterima sholat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Nah, kadang ya ini godaan setan ya. Kadang kita juga mungkin dalam sholat ini kita lebih baik menahan kentut misalkan. Mungkin ya lebih baik kita menahan daripada ya mohon maaf mungkin malu ya, karena barangkali ya sholatnya jadi batal kan, harus mundur gitu ya. Nah, tapi sebetulnya ya kalau memang sudah nggak bisa ditahan ya memang harus dikeluarkan gitu kan. Nah, ini menyebabkan menjadi wudunya kita tidak sempurna, tidak suci lagi. Dan juga banyak sekali mungkin masih di antara kita atau mungkin pada umumnya masih banyak orang yang berwudu itu asal-asalan gitu. Maksudnya wudunya buru-buru, cepat. Ya jadi ya mungkin dari hitungannya yang harusnya 3 kali mungkin kita kadang 1 kali apa 2 kali gitu ya. Kalau 2 kali sih mungkin ya. Tapi kalau 1 kali ini ya tentu nggak mungkin. Nah, ini mungkin juga karena buru-buru, misalkan orang yang mau menjalankan sholat wajib, misalkan di masjid mau sholat jamaah, kemudian ternyata sudah qomat, kemudian juga imam sudah mulai berdiri untuk melaksanakan sholat. Nah, ini makmum ini datang terlambat. Nah, sementara dia belum wudu. Nah, biasanya dia buru-buru, wudunya pokoknya jadi asal-asalan, cepat sekali gitu ya. Nah, ini padahal wudu yang tidak sempurna ini bisa menyebabkan sholat menjadi tidak berarti atau tidak menjadi sia-sia. Nah, sebagaimana juga disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh air saat wudu dengan dijilat api neraka. Nah, ini Bu, naudzubillah nih. Jadi tumit itu juga harus dibasuh dengan air. Ini kalau tidak dibasuh, ini dalam hadis ini akan dijilat api neraka. Ini gara-gara tidak dibasuh. Bahkan Rasulullah pernah menyuruh orang yang bagian luar telapak kakinya tidak terbasahi air sebesar uang dirham saat berwudu. Jadi ada satu bagian kecil ya yang tidak kena air wudu. Ini Rasulullah pernah memerintahkan untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Nah, ini sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah pernah melihat seseorang yang mengerjakan sholat, namun di bagian luar telapak kakinya ada kiloan sebesar uang dirham yang tidak terbasahi air. Maka Rasulullah menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudu dan sholatnya. Jadi nyun sewu, kaki, tumit, telapaknya harus basah. Nah, barang siapa berwudu, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim,
kemudian ia menyempurnakan wudunya, maka dosa-dosanya akan keluar dari badannya, bahkan juga keluar dari bawah kukunya. Itulah ibu-ibu. Itulah gambaran bagi orang yang menyempurnakan wudunya. Nah, mudah-mudahan kita sudah termasuk ya di dalamnya. Amin. Kemudian yang menyebabkan sholat menjadi sia-sia, ini yang ketiga, yaitu tidak membaca surat Al-Fatihah. Nah, membaca surat Al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam sholat. Dan barang siapa yang tidak membacanya, sholatnya tidak sah. Di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, saking agungnya ya sholat ini, Rasulullah itu menyebutkan hadis diantaranya ialah bahwa menyatakan orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah, sholatnya buntung. Sholatnya buntung, ini sampai 3 kali. Sholatnya buntung, tidak sempurna. Nah, dalam kesempatan yang lain Rasulullah bersabda, tidaklah cukup sholat seseorang bila dia tidak membaca Al-Fatihah dalam sholatnya. Jadi ini mengenai membaca Al-Fatihah itu ada di mana kita harus membaca ini kalau sholat berjamaah ya, bila imam membaca dengan keras maka makmum tidak membaca karena sudah diwakili oleh imam. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, adakah seseorang di antara kalian tadi membaca Al-Quran bersamaan dengan aku membaca? Seseorang menjawab, ya saya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, aku katakan kepadamu mengapa aku diganggu sehingga bacaanku terganggu. Tapi Abu Hurairah berkata, kemudian para sahabat berhenti membaca Al-Quran bersama Rasulullah bila beliau membacanya dengan suara keras, dan bacaan itu mereka dengar dan mereka membaca sendiri tanpa suara bila imam tidak mengeraskan bacaannya. Jadi ya kalau kita imam sudah membaca ya itu bacaan yang sir ya, yang dikeraskan ya, sholat maghrib, sholat isya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, diamnya makmum untuk mendengarkan bacaan imam merupakan kesempurnaan dalam bermakmum. Imam, kata Nabi dalam hadis riwayat Muslim, dijadikan sebagai anutan makmum. Jika ia bertakbir, bertakbirlah kalian, dan jika ia membaca, diamlah kalian. Oleh karena itu, mendengarkan bacaan Al-Fatihah imam menjadikan makmum tidak perlu membacanya lagi. Hal ini sebagaimana sabda beliau, barang siapa sholat mengikuti imam, maka bacaan imam telah menjadi bacaannya juga. Hadis riwayat Ibnu Majah yang dinilai hasan oleh Al-Albani. Kemudian ini wajib membaca Al-Fatihah tapi dalam sholat sir atau bacanya yang tidak dikeraskan, yaitu sholat zuhur, asar. Nah, dalam sholat sir ini makmum wajib membaca Al-Fatihah sendirian. Hal ini sebagaimana yang dikisahkan oleh sahabat Jabir dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ia berkata, kami dahulu membaca sendiri Al-Fatihah dan surat lain di belakang imam dalam sholat zuhur dan asar pada rakaat pertama dan kedua. Sedangkan pada rakaat ketiga dan keempatnya hanya membaca Al-Fatihah. Nah, ini perlu diingat bahwa bacaan dalam sholat sir tersebut tidak boleh mengganggu orang lain. Artinya membacanya ya kita nggak perlu keras-keras ya. Usahakan bacaan ini kita tidak sampai terdengar oleh orang yang berada di samping kanan kiri kita. Nah, bila sampai terdengar berarti bacaan kita telah mengganggu orang lain. Bahkan Rasulullah ini pernah menegur seseorang yang bacanya mengganggu orang lain.
sebagaimana diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad yang telah dinilai sahih oleh Albani, kamu telah mengacaukan bacaan Al-Qur'anku. Nah, ini maksudnya terlalu keras. Kemudian yang keempat, yang menjadikan sholat kita sia-sia, ini masih faktor internal ya. Acap kali kita mendapati banyak orang sholat yang tidak menyempurnakan ruku dan sujud, ya, tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Jadi ini memang sepele ya, mungkin ruku dan sujud. Tapi ruku yang dalam sholat itu ya mungkin kalau kita perhatikan banyak yang melakukan mungkin masih belum sempurna. Misalkan ada yang bungkuk sekali sampai ya seperti gunung gitu ya. Ini juga nggak boleh. Waktunya sudah habis nih Mas. Oke. Ini sedikit lagi. Kemudian sengaja mendahului imam. Nah ini juga nggak boleh. Jadi bersamaan juga nggak boleh, mendahului nggak boleh, kemudian terlambat ini juga sangat lambat sekali mengikuti imam, ini juga nggak boleh. Yang benar kita harus mengikuti imam. Kemudian yang keenam adalah tidak tumak ninah. Tidak tumak ninah ini maksudnya Jadi sholat ini cepat sekali gitu ya. Mungkin ada ya 2 rakaat mungkin cuma 5 menit misalkan atau 1 menit gitu ya. Nah ini juga tidak boleh. Misalnya belum selesai i'tidal kita sudah disusul dengan sujud langsung. Nah ini enggak boleh. Bahkan Rasulullah menyuruh untuk mengulangi sholatnya karena dianggap belum melakukan sholat, ini sampai 3 kali. Kemudian yang ketujuh ini tidak khusyuk. Nah ini khusyuk ini memang sulit ya. Khusyuk memang kita juga harus membiasakan konsentrasi ya. Tapi kadang kita dalam sholat, apalagi sholat berjamaah, seringkali mungkin pikiran kita kemana-mana ya. Nah ini hal-hal yang mungkin bisa mengganggu. Maka memang karena kita masih masih banyak mungkin pikiran, mungkin juga hal-hal yang menggoda manusia. Nah ya ini memang ya semuanya godaan setan. Padahal khusyuk ini di dalam hadis riwayat At-Tabrani ini dinilai sahih oleh Albani. Perkara yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah khusyuk. Sehingga kalian tidak melihat di antara mereka satu orang pun yang khusyuk. Jadi ini nanti lama-lama orang khusyuk ini makin hilang, makin karena memang dalam hadis ini akan diangkat. Khusyuk itu hal yang memang sulit kalau tidak dilatih, dibiasakan ya. Kemudian yang ke-8, tidak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Nah ini bagi laki-laki ini sholat wajib, sholat fardu ya memang harus dilaksanakan di masjid. Sehingga banyak orang khususnya laki-laki yang meremehkan sholat berjamaah. Nah, alhamdulillah di bulan suci ini kalau kita perhatikan di Masjid Nurul Ihsan, zuhur, asar ya terutama yang siang ini saya perhatikan lebih banyak jamaahnya, alhamdulillah. Kemudian faktor eksternal. Nah ini faktor-faktor eksternal ini saya persingkat saja. Mungkin yang pertama
walaupun kita sholat tapi kita masih syirik, antara lain mempercayai dukun, paranormal, kemudian masih melakukan hal-hal yang dosa, minum minuman keras, kemudian yang ketiga menyakiti tetangga, kemudian memakai pakaian atau makan barang yang haram. Nah ini, kemudian memakai pakaian yang melebihi mata kaki. Nah ini mungkin kalau kita pakai sarung ya agar di atas mata kaki. Kemudian bermusuhan secara tidak hak. Selain itu, walaupun kita sholat, tapi kita memutus tali silaturahmi. Nah ini juga sholat kita akan sia-sia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, kiranya berkenan, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan, itu datangnya dari kami dan semuanya akan kembali kepada kita untuk bisa agar sholat kita menjadi tidak sia-sia. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.